Hubungan cinta Yuni Syara dengan Raffi Ahmad kembali menghadapi hempasan ombak. Dalam pekan ini, Yuni sempat tersulut emosinya menghadapi candaan Olga Syahputra dan Jessica di sebuah acara yang terus-menerus menyentil kehidupannya dengan Raffi. Kejadian itu membuat Yuni seperti menyadari tak mungkin bergantung dengan Raffi. Seolah ingin menghapus pandangan keluarga Raffi bahwa dirinya menjadi benalu dalam kehidupan Raffi, diam-diam ibu dua anak ini membangun kerajaan bisnis di Kalimantan dengan berinvestasi di tambang batubara sejak 3 tahun lalu. Bersama sang adik Krisdayanti dan sahabatnya Iis Dahlia, Yuni terbang ke Kalimantan. Usai manggung di sebuah acara, mereka meluncur ke wilayah Palarang, Kalimantan untuk melihat langsung kerajaan bisnis Yuni di Pulau Borneo. Yang tadi show ada waktu senggang, jadi selama ini kan kita lihat Yuni di atas panggung. Nah, tadi punya ekspansi, belajar untuk bisnis, tapi bisnisnya nggak biasa, yaitu di batubara. Nah ini tempatnya di daerah mana Pak? Yang mana? Palarang. Palarang. Kita ke Palarang, tempat tambang tongkang tambangnya. Nah, selama ini cuma lihat Yuni, dengar dia meeting, dengar dia visit ke tambang, cuma lihat lewat picture-nya aja, nggak pernah lihat langsung. Sosok Yuni Syara selama ini dikenal sebagai sosok penyanyi melo yang melantunkan tembang-tembang lawas di panggung. Tidak ada yang menduga kalau sosok mungil dan lembut ini bertangan dingin di dunia bisnis. Seperti kata pepatah, kota Roma tidak dibangun dalam semalam. Yuni perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan investasinya di tambang batubara. Berbagai cobaan dan rintangan datang menghadang, tapi wanita bertubuh mungil ini sanggup mengatasinya. Maka tak heran, ketika tiba di kerajaan bisnis tambangnya, kekasih Raffi Ahmad ini diperlakukan begitu istimewa. Kalau kerjaan ini ya, kalau nggak tahu-tahu, kita nggak tahu, banyak sekali yang nipu, segala macam. Mafianya, mafianya banyak sekali. Jaringannya mereka rapi banget. Ngaku-ngaku batu sendiri tuh dan orang nggak tahu-tahu. Tumpang tindih ya, apa yang tumpang tindih. Itu harus kita cek di pertambangan dulu. Sekarang surat-suratnya pun juga. Oh bisa dia scanner bisa. Bisa dimanipulasi lah data-data. Padahal udah kita punya hak milik. Padahal udah milik. Mafianya udah bisa di tengah jalan di sabotase. Otak dulu Bos sama. Kalau gitu di back aja nanti ya. Hah? Di back lagi. Ya. Ini salah satu pekerjaan saya yang saya di luar nyanyi. Saya belajar kerjaan ini nukang. Isinya di sini laki semua. Baik, jadi kalau misalnya lihat di sekitar tuh mungkin gambarnya lihat ya di sana. Saya senang saya nggak mungkin terima uangnya misalnya gini, saya kerja tapi saya nggak pernah ke lapangan, saya nggak bisa bayangin itu gimana di tambang itu kan harus. I wanna be a billionaire so freaking bad. Investasi di bidang batubara bukanlah satu-satunya langkah Yuni mengepakkan sayap bisnis di luar dunia hiburan. Karena masih ada bisnis restoran dan yang lainnya yang juga dirambah Yuni. Tentu saja, dari bisnis yang digelutinya di luar dunia menyanyi ini, mengalirkan pundi-pundi yang cukup fantastis. Bisnis Yuni yang terus menggeliat ini dengan sendirinya seperti menepis tudingan miring selama ini bahwa Yuni menjadi benalu bagi Raffi. Kalau menyanyi kan sebenarnya ada jangka waktunya gitu. Saya masih kecil-kecil, anak laki. Saya pengen pekerjaan yang jangka panjang gitu, apa gitu. Kebetulan waktu itu terus entahlah kenapa itu ada yang ngajakin sama atau apa gitu, terus belajar akhirnya jadi ini, terus kenal berbagai karakter, terus tempatnya juga nggak di sini aja, ke Samarinda aja, kadang ke Kalimantan Selatan juga, ke Banjar gitu. Cuman saya emang agak ulet ya, jadi kadang-kadang mau ngerjain apa aja, mau belajar apa aja gitu. Dulu ya kalau misalnya zaman Krismon saya mulai dengan ini, mulai dengan itu gitu. Tapi setelah saya punya anak mesti mikirin lagi, aduh kerjaan saya
saya pengen anak-anak saya sekolah di luar negeri, jadi saya harus menyiapkan sarana itu. Lantas bagaimana dengan Kade? Tidakkah tertarik mengikuti jejak kakaknya? Sejak menikah dengan Raul Lemos, Kade lebih menikmati kehidupannya sebagai istri Taipan asal Timor Leste ini. Kalaupun ia nekat meninggalkan Amora yang baru berusia 5 bulan di Jakarta, itu semata-mata karena meluapkan hasrat untuk menyanyi bersama Yuni dan Iis Dahlia. Bukan karena ingin melihat lahan bisnis sang kakak. Dan lihatlah, sepulangnya dari Kalimantan, Kade yang hobi berbelanja keliling pusat perbelanjaan sambil menggendong Amora. Banyak waktu yang dulu yang saya curi akhirnya saya punya banyak waktu sekarang sama Amora, jadi pingin banyak belajar. Saya ketemu sama ibu-ibu di mall dan bikin semakin dekat antara Amora nom pikinilah. Alhamdulillah gitu, dan dia jadi anak yang manis, nggak cengeng, yang selalu happy. Beginilah happy.